Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semuanya sehat-sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini lancar. Amin, berdoa selesai. Ayo coba sekarang dilihat samping kanan kirinya ada tidak yang temannya yang tidak hadir pada hari ini. Oke, hadir semuanya ya. Puji Tuhan kalau hadir semuanya. Jangan lupa kita semua tetap bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi semangat dan diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi berbagai bahan dan sifatnya, yaitu tentang logam. Ayo, siapa di sini yang udah tahu apa sih itu logam? Atau contoh barang yang bahannya itu dari logam? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan ya. Iya bener, sendok. Nah, jadi sendok itu merupakan salah satu contoh barang yang bahannya itu dari logam. Nah, di sini ibu akan jelasin pengertian dari logam. Jadi, nak, logam itu adalah jenis bahan yang kuat, keras, dan juga berkilau. Dan logam juga menjadi bahan dasar pembuatan berbagai barang yang ada di sekitar kita. Salah satu contohnya ya sendok logam itu tadi yang terbuat dari logam. Nah, dari yang sudah ibu jelaskan tadi, apakah sudah bisa memahami semuanya? Jika sudah, ibu akan bertanya lagi ya. Ayo, siapa yang masih ingat tadi? Apa sih itu pengertian dari logam? Yang bisa angkat tangan ya. Iya, kamu. Iya bener, Dina menjawab bahwa Bu, logam itu adalah jenis bahan yang kuat, keras, dan juga berkilau. Lalu apa selanjutnya? Iya bener, Talia menjawab bahwa Bu, logam juga bahan dasar dari pembuatan barang-barang yang ada di sekitar kita. Iya, semuanya jawabannya benar ya. Semuanya menyimak yang dijelaskan oleh Ibu. A+ untuk teman-teman semuanya yang sudah menjawab. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari logam. Jadi logam mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, logam itu kuat dan keras. Nah, dengan sifat tersebut logam tidak mudah pecah ataupun tidak mudah untuk dibentuk. Nah, untuk membentuknya kita memerlukan alat yang khusus untuk dapat membentuk logam menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, logam mengkilap. Nah, contohnya seperti sendok logam ini. Nah, mengkilap bukan? Ya, contohnya. Kemudian sifat yang selanjutnya, logam dapat ditempa atau dibentuk, ya contohnya seperti ini tadi, dapat dibentuk menjadi sendok logam. Kemudian logam dapat ditarik. Loh Bu, ditarik seperti apa? Nah, logam dapat ditarik menjadi sebuah kawat. Nah, kemudian logam bersifat konduktor, menghantarkan panas atau listrik dengan baik. Nah, jadi konduktor itu adalah bahan yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas atau listrik ya anak-anak. Nah, itu sifat dari logam. Dari penjelasan ibu tadi mengenai sifat-sifat logam, apakah semuanya sudah paham? Jika sudah paham, ibu akan bertanya lagi mengenai poin-poin penting dari sifat-sifat logam tadi. Ayo coba sebutkan. Yang pertama apa?
Yang pertama itu kuat dan keras ya anak-anak. Kemudian dapat ditempa, dapat ditarik menjadi kawat, mengkilap. Kemudian konduktor yang bisa menghantarkan panas atau listrik. Sepertinya kalian ini mulai tidak fokus ya mendengarkan penjelasan dari ibu. Nah, ibu ada satu ice breaking untuk kita tetap fokus. Nah, jadi perhatikan ibu dulu ya, nanti kita akan lakukan bersama-sama. Ini namanya tepuk fokus. Lihat dulu ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, gerakannya mudah bukan? Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, dari ice breaking ini semoga kita kedepannya tetap fokus ya. Tolong fokus untuk lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu contoh logam dan kegunaannya. Yang pertama ada besi. Besi digunakan untuk membuat pagar, membuat mobil, dan juga dapat untuk membuat peralatan dapur. Nah, contoh dari peralatan dapur tersebut ya contohnya seperti ini. Sendok logam dan juga alat untuk memasak. Nah, selanjutnya ada aluminium. Aluminium digunakan untuk membuat wadah minuman yang berkaleng tersebut. Kemudian ada tembaga, digunakan untuk membuat perhiasan. Dan juga ada emas. Tentunya sudah tahu kan emas itu digunakan untuk apa? Pembuatan apa? Yaitu seperti perhiasan, contohnya ini ada cincin ataupun uang koin logam. Nah, ini contohnya. Nah, jadi itu contoh logam dan kegunaannya. Tapi ada poin pentingnya, yaitu contoh logam tadi ada besi, aluminium, tembaga, dan juga emas. Baiklah anak-anak, materi sudah selesai ibu jelaskan. Ayo, siapa yang mau bertanya terkait materi hari ini? Tunjuk tangan ya. Iya, kamu? Wah, pertanyaan yang bagus dari Gina. Jadi Gina bertanya, Bu, kenapa logam terlihat berkilau? Nah, jadi kenapa logam terlihat berkilau? Karena logam pandai dalam memantulkan cahaya. Sebagai contohnya, permukaan sendok. Nah, permukaan sendok yang halus ini dapat memantulkan cahaya. Apalagi saat kita menggunakannya, kita dapat melihat wajah kita saat kita melihat permukaan sendok yang mengkilap ini. Nah, itu alasan kenapa logam terlihat berkilau. Oke, pertanyaan dari Gina bagus ya. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Langsung tunjuk tangan. Saya, Bu. Itu ya. Iya, kamu. Iya, pertanyaannya juga bagus dari Dion. Jadi Dion bertanya, Bu, kenapa ya besi dipilih membuat pagar? Nah, jadi besi dipilih untuk bahan pembuatan pagar karena apa? Ayo, yang tahu? Iya, pinter, karena besi itu kuat, tahan lama, tidak mudah rapuh. Nah, itulah mengapa besi digunakan sebagai bahan pembuatan pagar, karena sifatnya yang kokoh, tidak mudah rapuh tersebut, kuat, keras, tidak mudah bengkok juga. Nah, itulah alasannya ya. Baik, pertanyaan dari teman-teman kalian bagus-bagus ya.
Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu yang akan bertanya pada kalian. Kalau kalian menyimak, memperhatikan apa yang Ibu jelaskan, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. 3 pertanyaan saja sebelum pembelajaran pada hari ini berakhir. Yang pertama, coba sebutkan 3 contoh bahan dari logam yang kalian ketahui. Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, Kayla, ayo. Iya, pinter. Jadi Kayla menjawab ada besi, aluminium, dan emas. Iya, good. Jawabannya bagus, jawabannya benar ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan konduktor? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kamu Agis, ayo. Iya, pinter. Berarti Agis menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi konduktor itu adalah bahan yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas atau listrik dengan baik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, sebutkan barang yang terbuat dari aluminium. Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, kamu Poppy. Iya, pinter. Jawabannya benar ya. Itu kaleng minuman. Nah, kenapa sih kaleng minuman itu terbuat dari aluminium? Ada yang tahu? Iya, karena ringan dan tidak mudah berkarat. Oke, bagus jawabannya semuanya. Semuanya menyimak pada pembelajaran hari ini. Semuanya fokus. Nah, pertanyaannya sudah selesai. Kita juga sudah berdiskusi, sudah bertanya jawab. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Sebelum berakhir pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Amin. Berdoa selesai. Ibu ucapkan selamat pagi.